Nah, halo Craig. Halo, halo. Halo, Halo. kok. Oh iya kita masuk terus. Saya hello ke Craig. Halo Craig, dari mana saja kamu? Dari tadi kami undang tidak bisa-bisa. Oke, jadi Halo. di siang hari yang hujan nih, kita mau bahas apa? Bahas apa ya? Tentang bully lagi. Tentang bully lagi. Kok ada kata bully? Ada lagi, ngomong lagi gitu? Bullying, bullying. Oh, bullying. Beda dengan malam ya. Bully, Coba, bully bisa game. bully bisa game. Bullying itu lebih ke tindakan secara langsung ya. Oh, oh. Oke, oke, oke. Jadi di siang hari ini kita bahas tentang bullying. Oke, jadi arti kata dasar bullying itu apa sih sebenarnya? Bully. Bully. Bully, Ya, bully, bully. membuli, membuli, membuli orang lain kayak mengejek mungkin kan. Oh, ya. Lebih ke menghina ya. Mm-mm. Tindakan Kebanyakan sih emang mengejek atau menghina orang sih. Daripada kayak menyebabkan kekerasan enggak juga sih. gitu. Oke, oke, oke. Jadi kira-kira kalau dari Iksan sendiri mau ngangkat topik tentang bullying apa? eh Karena ya kayak satu hal yang masih sering terjadi gitu nah, baik Masih. di dunia nyata maupun di dunia maya, kayak di Hmm, sosmed juga sering banget kan ada di komen-komen gitu, haters gitu. haters berarti bisa disebut juga mereka tuh haters ya. Ya, Kenapa sih bisa ada orang seperti mereka yang nah jadi itu yang aku mau tanyakan sama Koko, apa sih faktor yang menyebabkan orang tuh melakukan bullying gitu kalau menurut oke, Koko? gantian ya. Jadi Koko lagi ngomongnya. Ya. Oh, Tarzan. Tarzan. Nah, Nah, lanjut. Apa kok mau tanya tadi? faktor yang menyebabkan orang melakukan bullying, kalau menurut Koko sendiri apa faktor penyebabnya? Penyebab jadinya bullying. Ya, orang-orang itu melakukan bullying itu kenapa sih? Kalau yang seperti sudah Koko ketahui sih, dari Koko baca-baca juga, dari dengar orang juga, dan juga pengalaman pribadi. Lebih tepatnya karena ada beberapa faktor yang dilihat oleh pelaku tersebut. Karena posisinya dia bisa jadi karena ada iri, karena tidak bisa memiliki, ataupun tidak bisa menjadi seseorang seperti dia gitu. Ada Tidak juga bisa memiliki. yang nampaknya jadi kelemahan kita, padahal sebenarnya ada juga sisi lain, sisi misterius yang belum bisa diketahui dengan jelas seseorang kenapa bisa berbuat seperti itu. Hmm, kalau menurut Koko, sebagai korban bully itu seharusnya membalas bully itu sendiri atau malah kayak ya cuek aja gitu. Iya, sebenarnya sih intinya sih semua perihal di dunia ini bisa diputuskan dengan tidak melanjutkannya lagi. Jika kita balas Memutus dengan perihal yang lingkarannya. sama, ya mematas mata rantainya. Karena dengan Hmm. kita terus melanjutkan perihal yang sama, itu nggak bakal ada habisnya. Karena sama seperti bola yang bergulir, dilanjutkan terus bergulir, maka dia akan terus berjalan. Hmm.
kalau misalnya tadi malam kan aku cerita tentang aku yang dibully kan. Sekarang Koko coba. Kalau bullying Koko dulu contohnya apa? Sharing. Kalau waktu dulu sih lebih tepatnya kayak ya pasti cenderung yang paling sering terjadi itu kan yang seperti pemulihan fisik gitu kan. Ya bisa jadi waktu lagi masa pubertas, waktu Koko masih di masa-masa pubertas ini tuh udah mulai kan wajah-wajah kan udah mulai timbul jerawat kan. Nah, dari situlah Ya. terutama pasti orang lebih melihat kekurangan gitu terjadi pada kita. Ya. Maka dari itulah makanya orang bisa bertindak seperti itu. Kalau Koko ada yang mau ditanya lagi? Tam. Apa lagi ya. Jadi lebih tepatnya sih soal gimana ya? Karena kan waktu kan terus berjalan dan juga generasi kan makin terus berkembang, makin Ya. ada kelahiran selalu ada kan. Nah, jadi kira-kira solusi terbaik untuk bisa mengatasi perihal permasalahan sosial seperti ini gimana sih? Kunci paling efektifnya? Ya, coba kita diskusikan. Kunci paling efektif. Mungkin kalau misalnya didiamkan aja. Kalau didiamkan aja. Mm-mm. Mungkin kalau didiamkan aja sih, ya Malah tambah parah juga bisa sih kayak itu sih. tidak bisa dipastikan karena semua hal Tapi itu bisa juga dia tergantung dengan kayak segala capek kemungkinan. sendiri gitu nah. Bisa juga dia berhenti gara-gara capek sendiri juga. Bisa jadi begitu, bisa jadi dia makin Parah. lebih parah. Kalau menurut Koko apa? Kalau menurut Koko sih, jatuhnya harusnya ini sih, lebih harus ada ketindakan yang lebih berpengaruh besar. Contohnya? Contohnya, ya pada umumnya sih orang kan membuli kan karena ada suatu kelemahan yang nampak secara fisik kan, secara kasat mata gitu kan. Iya. Jadi kalau misalkan yang seperti yang fisik, ya kalau kita bisa buktikan, ya buktikan apa yang diomongkan itu bisa di luar dari ekspektasi dia dan bisa berubah menjadi lebih baik. Ya biasanya orang dikatakan kurus, kering, ceking, akhirnya karena dengan Tiba-tiba ini six pack. ya sistem jadi kayak Saitama One Punch Man, akhirnya ketemu dengan si pembuli itu ditinju, akhirnya bonyok satu tinjuan. Ya kita boleh, kan nggak boleh balas. Ayo maaf, itu kan cuma cerita, nggak ada di kisah nyata. Itu makanya animenya lagi putus, lagi dipertimbangkan, tidak boleh menampilkan kekerasan kok. Saitama kan ninju panjang gitu ya. Setiap episode kebanyakan dia ninju, satu kali pukulan udah bonyok. Iya sih. Jadi itulah sih lebih baik kita menunjukkan hal yang terbaik dibandingkan kita tenggelam dalam